Abu Mansur al-Hallaj menyatakan Anal Haq, akulah kebenaran, dan Khalifah serta sejumlah ulama minta dia dihukum mati. Mengapa dia disebut al-Hallaj? Banyak julukan yang diberikan kepada Abu Mansur al-Hallaj, sufi yang dihukum mati, karena menyatakan dirinya Anal Haq, akulah kebenaran itu. Orang-orang India menyebut Hallaj sebagai Abul Mughith, orang-orang Cina menyebutnya Abul Muin, dan orang-orang Khurasan menyebutnya Abul Muhar, orang-orang Far menyebutnya Abu Abdillah, dan orang-orang Khuzistan menyebutnya Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Di Baghdad ia dijuluki Mustaslim, sedangkan di Basrah orang menyebutnya Mukabar. Abu Mansur memang dikenal sufi pengembara. Tempat-tempat yang pernah menjadi persinggahannya adalah Tustar, Baghdad, Mekah, Khuzistan, Khurasan, Transoksiana, Sistan, India dan Turkistan, sebelum akhirnya kembali lagi ke Baghdad, yang sekaligus menjadi persinggahan terakhir hidupnya. Ia lahir sekitar tahun 244 Hijriah, bertepatan dengan tahun 858 Masehi di dekat kota Al-Baiza di Provinsi Far. Ketika di Baghdad, ia antara lain berguru kepada Junaid al-Baghdadi, seorang sufi besar yang memiliki pengaruh sampai sekarang. Di Majelis Al-Junaid, ia kerap mengajukan sejumlah pertanyaan yang tidak dijawab oleh Syekh Junaid. Ketika Syekh Junaid tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan, Hallaj menjadi jengkel dan pergi menuju Tustar tanpa pamit. Di sini ia tinggal selama setahun dan mendapatkan sambutan luas. Karena Hallaj kurang acuh terhadap doktrin yang populer pada masa itu, para teologi sangat benci kepadanya. Sementara Amr bin Utsman menyurati orang-orang Khuzistan dan memburuk-burukan nama Hallaj. Tetapi Hallaj sendiri sebenarnya sudah bosan di tempat itu. Pakaian sufi dilepaskannya, dan ia mencebur ke dalam pergaulan orang-orang yang mementingkan duniawi. Tetapi pergaulan ini tidak mempengaruhi dirinya. 5 tahun kemudian ia menghilang. Sebagian waktunya dilewatinya di Khurasan dan Transoksiana, dan sebagian lagi di Sistan. Kemudian Hallaj kembali ke Ahwas, dan khutbah-khutbahnya mendapat sambutan hangat dari berbagai kelompok masyarakat. Di dalam khutbah-khutbahnya itu, ia mengajarkan rahasia-rahasia manusia, sehingga ia dijuluki sebagai Hallaj yang mengetahui rahasia-rahasia. Setelah itu ia mengenakan jubah guru sufi yang lusuh, dan pergi ke Tanah Suci bersama-sama dengan orang-orang yang berpakaian seperti dia. Ketika ia sampai di Mekah, Yakub an-Nahrajuri menuduhnya sebagai tukang sihir. Oleh karena itu Hallaj kembali ke Basrah, dan setelah itu ke Ahwas. Kini telah tiba saatnya aku harus pergi ke negeri-negeri yang penduduknya bertuhan, untuk menyeru mereka ke jalan Allah, kata Hallaj. Maka berangkatlah ia ke India, Transoksiana dan Cina, untuk menyeru mereka ke jalan Allah, dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada mereka. Setelah ia meninggalkan negeri-negeri tersebut, banyaklah orang-orang dari sana yang berkirim surat kepadanya. Setelah itu, banyak cerita-cerita orang mengenai Hallaj. Maka berangkatlah ia ke Mekah dan menetap ia di sana selama 2 tahun. Ketika kembali, Hallaj telah mengalami banyak perubahan dan menyerukan kebenaran dengan kata-kata yang membingungkan. Orang-orang mengatakan bahwa Hallaj pernah diusir dari lebih 50 kota. Salah satu ucapannya yang dianggap kontroversial adalah Anal Haq itu, yang membuat sebagian besar ulama mengatakan bahwa Al-Hallaj harus dihukum mati. Syekh Junaid pernah mengatakan kepada Al-Hallaj, akan tiba saatnya kelak, engkau akan membasahi sepotong kayu dengan darahmu. Lalu Al-Hallaj membalasnya, sewaktu aku membasahi sepotong kayu itu, engkau akan mengenakan pakaian golongan formalis. Balas Hallaj, kata-kata mereka kelak terbukti kebenarannya. Para ulama yang menentang Hallaj menyampaikan ucapan-ucapannya kepada Khalifah Mutashim, dan memohon supaya Al-Hallaj dihukum mati. Khalifah menyatakan bahwa mereka perlu mendapatkan tanda tangan Junaid. Sang guru menolaknya, tetapi setelah didesak 3 kali, akhirnya Syekh Junaid menandatangani surat keputusan
dan menyatakan dalam surat balasannya, "Kami memutuskan sesuai dengan hal-hal yang terlihat, mengenai kebenaran yang terbenam di dalam kalbu, hanya Allah yang Maha Tahu." Lantas Junaid pun mengenakan serban dan jubah kaum ilmuwan, yaitu baju formalis seperti yang disebutkan Al-Hallaj. Kemudian dia kembali ke madrasah dan menandatangani surat keputusan itu. Sewaktu para cendekiawan tersohor bersepakat bahwa Al-Hallaj harus dihukum, Junaid sedang mengenakan jubah sufi dan karena itu dia tidak mau memberikan tanda tangannya. Bagaimana proses eksekusinya? Khalifah Mutashim Billah memerintahkan agar Abu Mansur Al-Hallaj dijebloskan ke dalam penjara. Setahun ia mendekam di Bui, dan orang-orang tetap mengunjungi dan meminta nasihat sehubungan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kemudian dikeluarkanlah larangan untuk mengunjungi Hallaj di penjara. Selama 5 bulan tidak ada yang mengunjunginya, kecuali Ibnu Atho dan Ibnu Hafif, yang masing-masing sekali berkunjung. Suatu kali Ibnu Atha menyurati Hallaj, "Guru, mohonkanlah ampunan karena kata-kata yang telah engkau ucapkan, sehingga engkau dapat dibebaskan," tulisnya. Al-Hallaj kemudian mengirim pesan, "Katakanlah kepada Ibnu Atho, siapakah yang menyuruhku untuk minta maaf?" Mendengar jawaban ini, Ibnu Atho tidak dapat menahan tangisannya. Kemudian ia berkata, "Dibanding dengan Hallaj, kita lebih hina daripada debu." Orang-orang mengatakan bahwa pada malam pertama Abu Mansur dipenjarakan, para penjaga mendatangi kamar tahanannya. Tetapi mereka tidak menemukan dirinya. Seluruh penjara mereka geledah, namun sia-sia saja. Pada malam kedua, mereka juga tidak menemukan Hallaj dan kamar tahanannya. Juga di tempat lain, pada malam ketiga barulah mereka dapat menemukan Hallaj di dalam kamarnya. "Di manakah engkau pada malam pertama? Dan di manakah engkau beserta kamar tahananmu pada malam yang kedua? Tetapi kini engkau dan kamar tahananmu telah ada pula di sini. Mengapakah bisa demikian?" kata penjaga. "Pada malam pertama, aku pergi ke hadirat Allah. Oleh karena itu aku tidak ada di tempat ini. Pada malam kedua, Allah berada di tempat ini. Oleh karena itu aku dan kamar tahananku ini menjadi sirna. Pada malam yang ketiga, aku disuruh kembali ke tempat ini, agar hukumnya dapat dilaksanakan. Kini laksanakanlah kewajiban kalian." Menurut Attar, penulis biografinya, ketika Abu Mansur Al-Hallaj dijebloskan ke dalam Bui, ada sekitar 300 orang yang dipenjarakan di tempat itu. Malam itu Hallaj berkata kepada mereka, "Maukah kalian jika aku membebaskan kalian? Mengapa engkau tidak membebaskan dirimu sendiri?" Jawab mereka, "Aku adalah tawanan Allah. Aku adalah penjaga pintu keselamatan. Jika ku kehendaki, dengan sebuah gerak isyarat saja, semua belenggu yang mengikat kalian dapat kuputuskan." Kemudian Hallaj membuat gerakan dengan jarinya, dan putuslah semua belenggu mereka. Tawanan-tawanan itu bertanya pula, "Kemanakah kami harus pergi? Pintu-pintu penjara masih terkunci." Kembali Hallaj membuat sebuah gerakan, dan seketika itu juga, terlihatlah sebuah celah di tembok penjara. "Sekarang pergilah kalian. Apakah engkau tidak turut beserta kami?" "Tidak, aku mempunyai sebuah rahasia dengan dia, yang tidak dapat disampaikan kecuali di atas tiang gantungan." Esok harinya para penjaga bertanya, "Kemanakah semua tahanan di sini?" "Aku telah membebaskan mereka." Jawab Hallaj, "Engkau sendiri, mengapa tidak meninggalkan tempat ini? Dengan berbuat demikian, Allah akan mencela diriku. Oleh karena itu aku tidak melarikan diri." Peristiwa kaburnya para tahanan itu kemudian dilaporkan kepada Khalifah. Dan inilah instruksinya, "Pasti akan timbul kerusuhan. Bunuhlah Hallaj atau pukulilah dia dengan kayu, sehingga ia menarik ucapan-ucapannya kembali." 300 kali Hallaj dipukuli dengan kayu. Setiap kali tubuhnya dipukul, terdengar sebuah suara lantang yang berseru, "Janganlah takut wahai Abu Mansur." Kemudian ia digiring ke sebuah panggung, tempat eksekusi dilaksanakan.
dengan menyeret 13 rantai yang membelenggu dirinya. Al-Halaj berjalan dengan mengacung-acungkan kedua tangannya. "Mengapa engkau melangkah sedemikian angkuhnya?" mereka bertanya. "Karena aku sedang menuju ke tempat penjagalan." Ketika mereka sampai ke panggung penghukuman, Halaj mencium panggung itu sebelum naik ke atasnya. "Bagaimanakah perasaanmu pada saat ini? Kenaikan bagi manusia-manusia sejati adalah di puncak tiang gantungan." Ketika itu, Al-Halaj mengenakan sebuah celana dan sebuah mantel. Ia menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Yang diketahuinya, tidak diketahui oleh siapapun juga. Halaj berkata dan naik ke atas. Sekelompok murid-muridnya bertanya, "Apakah yang dapat engkau katakan mengenai kami murid-muridmu ini dan orang-orang yang mengutukmu dan hendak merajamu itu? Mereka akan memperoleh 2 buah ganjaran, tetapi kalian hanya sebuah." Jawab Halaj, "Kalian hanya berpihak kepadaku, tetapi mereka terdorong oleh iman yang teguh kepada Allah yang Esa untuk mempertahankan kewibawaan hukumnya." Kemudian, semua penonton mulai melempari Halaj dengan batu. Agar sesuai dengan perbuatan orang ramai, Shibli melontarkan sekepal tanah dan Halaj mengeluh. "Engkau tidak mengeluh ketika tubuhmu dilempari batu." Orang-orang bertanya kepadanya, "Tetapi mengeluh karena sekepal tanah." Karena orang-orang yang merajamku dengan batu tidak menyadari perbuatan mereka. Mereka dapat dimaafkan, tetapi tanah yang dilemparkan ke tubuhku itu sungguh menyakitkan, karena ia tahu bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Kemudian kedua tangan Halaj dipotong tetapi ia tertawa. "Mengapa engkau tertawa?" Orang-orang bertanya kepadanya. "Memotong tangan seseorang yang terbelenggu adalah gampang." Jawab Halaj, "Seorang manusia sejati adalah seorang yang memotong tangan yang memindahkan mahkota aspirasi dari atas tahta." Kemudian kedua kakinya dipotong. Al-Halaj tersenyum. "Dengan kedua kaki ini aku berjalan di atas bumi." Ia berkata, "Aku masih mempunyai 2 buah kaki yang lain, 2 buah kaki yang pada saat ini sedang berjalan menuju surga. Jika kalian sanggup, putuskanlah kedua kakiku itu." Kemudian kedua tangannya yang buntung itu diusapkannya ke mukanya, sehingga muka dan lengannya basah oleh darah. "Mengapa engkau berbuat demikian?" Orang-orang bertanya. "Telah banyak darahku yang tertumpah. Aku menyadari, tentulah wajahku telah berubah pucat, dan kalian akan menyangka bahwa kepucatan itu karena aku takut. Maka kusapukan darah ke wajahku, agar tampak segar di mata kalian. Pupur para pahlawan adalah darah mereka sendiri." Jawab Al-Halaj, "Tetapi mengapakah engkau membasahi lenganmu dengan darah pula?" "Aku bersuci." "Bersuci untuk salat apa? Jika seseorang hendak sholat sunat 2 rakaat karena cinta kepada Allah." Jawab Halaj, "Bersucinya tidak cukup sempurna jika tidak menggunakan darah." Kemudian kedua biji matanya dicungkil. Orang-orang gempar. Sebagian menangis dan sebagiannya lagi terus melemparinya dengan batu. Ketika lidahnya hendak dipotong, barulah Halaj memohon, "Bersabarlah sebentar, berilah aku kesempatan untuk mengucapkan sepatah 2 patah kata." Kemudian dengan wajah menengadah ke atas, Halaj berseru, "Ya Allah, janganlah engkau usir mereka di akhirat nanti, karena mereka telah menganiaya aku demi engkau juga, dan janganlah engkau cegah mereka untuk menikmati kebahagiaan ini. Segala puji bagi Allah, karena mereka telah memotong kedua kakiku yang sedang berjalan di atas jalanmu. Dan apabila mereka memenggal kepalaku, berarti mereka telah mengangkatkan kepalaku ke atas tiang gantungan untuk merenungi keagunganmu." Kemudian telinga dan hidungnya dipotong. Pada saat itu muncullah seorang wanita tua yang sedang membawa kendi. Melihat keadaan Halaj itu, si wanita berseru, "Mampuslah dia! Apakah hak si pencuci bulu domba ini untuk berbicara mengenai Allah? Cinta kepada Yang Maha Esa adalah melebur ke dalam Yang Esa." Kemudian menyenandungkan sebuah ayat yang artinya,
Orang-orang yang tidak mempercayainya ingin segera mendapatkannya, tetapi orang yang mempercayainya takut kepadanya, sedang mereka mengetahui kebenarannya. Itulah yang dia ucapkan untuk kali terakhir. Kemudian mereka memotong lidahnya. Ketika tiba saatnya salat, barulah mereka memenggal kepala Al-Hallaj. Ketika dipenggal, Abu Mansur alias si pencuci bulu domba masih menyunggingkan senyum. Sesaat kemudian ruhnya meninggalkan raganya. Kegemparan terjadi. Hallaj membawa bola takdir ke mata padang kepasrahan. Dan dari setiap anggota tubuhnya terdengar kata-kata, "Akulah yang hak." Mayat Hallaj pun keesokan harinya dibakar. Dari abu pembakaran mayatnya terdengar seruan, "Akulah yang hak." Bahkan ketika bagian-bagian tubuhnya dipotong, setiap tetes darahnya membentuk perkataan Allah. Mereka kebingungan dan membuang abunya ke sungai Tigris. Ketika abu-abunya mengambang di permukaan air, mereka terus berseru, "Akulah yang hak." Saat Hallaj masih hidup, dia pernah berkata, "Apabila mereka membuang abu pembakaran mayatku ke sungai Tigris, Baghdad akan terancam banjir bah. Taruhlah jubahku di tepi sungai, agar Baghdad tidak binasa." Seorang pelayannya, setelah menyaksikan apa yang terjadi, segera mengambil jubah tuannya dan menaruhnya di pinggir sungai Tigris. Air sungai kembali menyurut dan abu itu tidak lagi bergema. Lantas, orang-orang mengumpulkan abu-abu Hallaj dan menguburkannya.